Jelas ya? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Teman-teman selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya Mak. Waalaikumsalam Yuk, kita pamit warahmatullahi dulu kan, Mak. wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau menginformasikan ya, lagi dan lagi ya. Karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya untuk sesi 1. Nah, saya ingin menginformasikan tentang Bimbel Bintang SKD ASN sesi 2 ya teman-teman, bahwa ini sudah mulai dibuka ya teman-teman. Nah, waktu ini kami ini telah membuka kelas sesi 2 Bimbel Bintang SKD ASN tahun 2021 yang akan kami adakan nanti pada bulan Desember. Nah, besok itu sudah bulan Desember ya teman-teman. Nah, harinya itu Rabu dan Sabtu teman-teman. Kemudian jamnya itu 19.15 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat. Kami itu juga ada 8 kali kelas daring ya. Kemudian ada 30 soal yang terdiri dari TIU, TWK, dan TKP. Kemudian ada mini tryout, lalu pembahasan via Zoom. Biayanya berapa? Biayanya teman-teman sudah tahu semua ya, biayanya itu 200.000 ya bagi yang umum, yang belum menjadi member premium. Tapi karena teman-teman di sini yang sudah menjadi member premium ya, cukup itu membayarnya 100.000 saja. Dan ada lagi loh apa keuntungannya. Nah, nanti juga ada free pulsa. Free pulsa Rp10.000 hadiah bagi para member premium yang sudah subscribe akun YouTube-nya Mbak Intan Purnomosari. Nah, murah kan teman-teman? Kalau teman-teman di sini itu misalnya nih di bimbel-bimbel yang lain itu mahal-mahal loh teman-teman. Iya, kalau di sini alhamdulillah di sini kan ya seperti teman-teman ketahui ya yang sudah teman-teman rasakan bagaimana belajar di Bimbel Bintang ini. Kak Intan bagaimana? Kan ramah sekali kan? Alhamdulillah kan ilmu yang didapat dan apa yang kita pelajari selama ini oleh Kak Intan kan mudah ya kita pahami ya kan. Nah, di situ. Nah, kalau misalnya nih teman-teman pengen melanjutkan belajarnya, kita cuma memberi fasilitas teman-teman. Nah, nanti teman-teman itu cara pendaftarannya kirim saja bukti transfernya ke rekening Mbak Intan Purnomosari ya. Lalu nanti kami akan masukkan teman-teman ke grup member premium sesi 2. Mungkin ya teman-teman jika ingin melanjutkan ke sesi 2, segera saja hubungi kami ya. Kami tunggu kabar baiknya ya teman-teman. Begitu. Nah, begitu ya. Kira-kira teman-teman sudah banyak ya yang minat ini, alhamdulillah kok sudah banyak yang bergabung di member premium nanti yang sesi 2, sudah ada yang masuk grup nih, udah banyak yang kemarin sudah sesi 1 lanjut sesi 2 juga ada, alhamdulillah. Jadi monggo nih teman-teman kalau mau bergabung dan melanjutkan belajar bersama biar makin semangat, karena kan tesnya kan nggak mungkin semakin menjauh, tapi kan mesti semakin dekat. Makanya jangan kendorin semangat. Harus perkuat tekad semangat kalau kita itu mau lulus ya harus dari sekarang lah. Tekadnya bagaimana, niatnya harus di belajarnya itu dari sekarang, jangan kendor gitu. Gitu. Mungkin itu dulu untuk informasi dari saya. Monggo Kak Umam, apakah sudah boleh dilanjutkan? Untuk sudah mulai dibuka belum ini? Kalau sudah bergabung semua, apa sudah boleh dimulai? Sebentar, Mbak Nunggu Kak Intan. Intan dulu ya. Kalau sudah nanti saya buka. Silahkan Mbak Rate. Oh ya, sudah ya Kak Intan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi. teman-teman para pejuang CPNS tahun 2021. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Saya Ratisya Ningrum yang akan menjadi host pada malam hari ini. Selamat datang teman-teman di Bimbel Bintang di pertemuan terakhir kita ya di sesi 1 ini. Terima kasih sekali sudah mempercayakan kepada kami untuk belajar bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dan sesi-sesi yang kemarin sudah berlalu itu selalu berkah dan bermanfaat buat kita semuanya. Nah, pada malam hari ini nanti pemateri kita adalah Mbak Intan Purnomosari ya yang akan menyampaikan pembahasannya tentang tryout yang tadi teman-teman sudah laksanakan. Sebelum pembahasan, marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk Kak Umam, silakan dipimpin doanya nggih. Monggo Kak. Oke, terima kasih Mbak Ratih. Untuk malam hari ini, agar belajar kita lebih enak, maka rekan-rekan izinkan kami berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama selain Muslim, kami mohon bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, rabbi sholli sodri, wa yasilni amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau agar kami semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan, juga selalu diberikan keberkahan. Ya Allah, ya Karim, semoga apa yang kami usahakan malam hari ini bisa disimpankan oleh Engkau dan diberikan kepada kami kelak saat kami menghadapi tes SKD. Ya Allah, ya Karim, kami berjuang memenuhi ketetapan-Mu. Semoga hasilnya nanti bisa yang terbaik untuk kami. Kami semua yang ada di sini bisa menjadi nomor 1 yang terbaik di formasi yang kami lamar. Ya Allah, ya Karim, kabulkanlah doa kami. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Mbak Ratih, kami kembalikan waktunya. Monggo Mbak Ratih. Iya Kak Umam, makasih ya. Alhamdulillah doa sudah dipanjatkan. Semoga apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan oleh materi tryout ini ya. Monggo untuk Kak Intan Purnomosari monggo kami persilahkan. Monggo Kak Intan. Terima kasih sudah mendengar suara saya ya, teman-teman. Iya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tryout sesi 1 ya. Tryout akhir sesi 1 SKD ASN 2021 hari Senin 30 November 2020. Perkenalkan, saya Intan Purnomosari, owner Bimbingan Belajar Bintang 2015. Nah, di sini kita akan membahas ketiga muatan ya, baik itu TWK, TIU maupun TKP dari soal yang sudah teman-teman sesi 1 kerjakan. Oke, untuk soal nomor 1, ini termasuk dalam muatan TWK. Kemarin kita sudah memberi tips, apabila ada soal seperti ini, tidak perlu dibaca dari kalimat pertama. Cukup baca 1 atau 2 kalimat terakhir ya, teman-teman. Jadi, biasakan seperti itu. Seandainya ada informasi yang tidak kita pahami, baru kita baca dari awal. Nah, kalau kita ambil 2 kalimat terakhir, maka di sini kita ambil dimulai kata ini, sidang BPUPKI pada tanggal 10
Juli 1945 menghasilkan Piagam Jakarta dan membentuk Panitia Hukum Dasar. Nah, berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia Pembela Tanah Air atau PETA diketuai oleh, ya siapa jawabannya teman-teman? Silahkan jawab di kolom chat. Siapa jawabannya? Apakah Insinyur Soekarno, apakah Muhammad Hatta, Sudirman, Adikusno Cokrosuyoso, atau Supriyadi? Oke, di sini akan saya bahas ya, pada sidang BPUPKI ini menghasilkan Piagam Jakarta dan pembentukan Panitia Hukum Dasar. Nah, Panitia Hukum Dasar itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah panitia yang merancang Undang-Undang Dasar. Panitia yang merancang Undang-Undang Dasar itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ini panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian Muhammad Hatta itu panitia Ekonomi dan Keuangan. Nah, jadi panitia Ekonomi dan Keuangan itu diketuai oleh Muhammad Hatta. Air atau disingkat PETA itu diketuai oleh Adikusno Cokrosuyoso. Ya, jadi di sini memang ada jebakan ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak memahami, dikiranya langsung siapa ketua PETA kayak gitu kan? Mesti mengiranya Supriyadi. Padahal di sini bukan ketua PETA yang ditanyakan, tapi ketika ini panitia hukum dasar. Jadi jangan hanya satu kalimat terakhir, tapi 2 kalimat terakhir. Oke, paham ya? Bisa kita lanjut di soal nomor 2. Pembahasannya sudah ada, nanti dibaca sendiri. Lanjut ke soal nomor 2. Ambil 2 kalimat terakhir. Nah, tadi sudah saya beri tips begitu ya. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut. Nah, silahkan teman-teman mau baca dari awal boleh. Tapi di situ isinya tentang norma ya. Jadi di kalimat-kalimat awal itu ingin memberitakan tentang norma. Nah, karena kita nanti akan banyak waktu terlalu habis kalau kita baca semua, jadi langsung kita to the point bahwa yang ditanyakan adalah norma yang sumbernya dari suara hati manusia. Jawabannya apa? Ya, betul sekali Kak Tri Mulyani, jawabannya adalah norma kesusilaan. Ya, di Indonesia, di negara kita, norma ya ada 4 ya. Yang pertama itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, biasanya ini mungkin sering terlewat ya, ketika dipelajari kita kira, itu mudah. Nah, tapi nanti mungkin ketika dicontoh kasus di SKD atau tes CPNS atau tes P3K misalnya, nanti lebih ke konsep. Jadi misalnya ada sebuah kisah di situ atau cerita, nah nanti baru disebutkan itu termasuk dalam norma apa. Kalau kita sudah paham perbedaan dari keempat norma, insya Allah akan mudah dalam mengerjakan. Di sini kalau norma agama, itu sumbernya dari Tuhan ya, atau agama kita masing-masing. Kalau kesusilaan, itu sumbernya dari hati nurani ya. Kalau kesopanan, itu dari mana? Kesopanan itu dari aturan sopan santun, tata krama, adat istiadat ya. Jadi norma kesopanan itu mungkin antara satu daerah dengan daerah lain akan berbeda. Tata krama. Nah, misalnya kita di Jawa ya, di Jawa Tengah seperti itu. Ketika kita melewati orang yang lebih usianya lebih tua daripada kita, biasanya kita menunduk dan mengucapkan monggo atau permisi seperti itu. Lah itu mungkin nanti di daerah lain tidak dilaksanakan norma seperti itu. Yang terakhir norma hukum berarti sumbernya dari hukum atau tata urutan perundang-undangan. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Soal nomor 3. Di situ sudah saya beri materi penjelasan ya teman-teman. Nanti silahkan di-print, terus kemudian teman-teman buat peta konsep, itu lebih mudah nanti belajarnya. Jadi tentang norma, di situ sudah saya beri pengertian, beserta asalnya, kemudian contohnya, dan hukuman atau
sanksi kalau kita melanggar norma tersebut. Norma juga keluar di soal SKD tahun 2019. Sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3 langsung kita baca 2 kalimat terakhir ya. Dilihat dari pendekatan sistem atau sistem approach di dalam Hankam Rata, komponen dasarnya ialah rakyat terlatih atau ratih yang berfungsi untuk ketertiban umum, perlindungan rakyat, dan perlawanan rakyat yang diupayakan melalui mobilisasi. Nah, di sini memang ada kata rakyat, tapi rakyat komponen dasar di sini adalah rakyat yang terlatih ya. Kedudukan rakyat dalam SIS Hankam Rata merupakan komponen pertahanan apa teman-teman? Silahkan dijawab di kolom chat. Rakyat itu sebagai apa? Apakah komponen cadangan, komponen pendukung, komponen utama, komponen pengganti, atau komponen pokok? C, utama. Yang lain? C juga. Oh, B, ya. Kak Maya pada. Yang lain? Ya, di sini jawabannya adalah rakyat itu sebagai komponen cadangan, ya. A. Nah, di sini sudah saya berikan ringkasan materi tentang SIS Hankam Rata ya. 3 komponen dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Lah, di sini memang ketika SKD 2019 kemarin TWK-nya itu menambah materi tentang ini. Jadi kita harus bela negara ya. Salah satu komponennya adalah SIS Hankam Rata. Kita harus tahu komponen utama dalam SIS Hankam Rata yaitu yang pertama adalah TNI dan Polri. Ya. Ya, ini TNI dan Polri. TNI terdiri dari TNI AD, AL, AU ya, sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kalau komponen cadangan, tujuannya adanya komponen cadangan ialah membantu kerja komponen utama. Jadi yang termasuk komponen cadangan di sini adalah warga negara dan sumber daya alam serta sarana prasarana nasional. Ya, jawabannya komponen cadangan. Baru kalau komponen pendukung itu adalah terdiri atas komponen cadangan dan sumber daya nasional. Begitu ya, teman-teman. Jadi lebih tepatnya jawabannya komponen cadangan yaitu A. Soal nomor 4, nah ini juga keluar tentang hak asasi ya, macam-macam hak asasi. Oke, nanti untuk Kak Trimulyani bisa dibahas ya kita. Pertanyaan tolong nanti di-keep ya, tim Mbak Ratih dan Mas Umam. Pertanyaan Kak Trimulyani dan Kak Yudi Setiawan ya. Di sini perbedaan komponen cadangan dan pendukung sudah ada ya. Komponen cadangan itu komponen yang membantu kerja komponen utama. Nah, itu termasuk warga negara, SDA, dan sarana prasarana nasional. Kalau komponen pendukung itu terdiri atas komponen cadangan dan sumber daya nasional. Contohnya sumber daya buatan dan SDM. Oke, kita lanjutkan di nomor 4. Nanti sesi tanya jawab ada di akhir ya. Lanjut nomor 4. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu termasuk hak apa ini? Jawabannya C ya political right, yang lain? Bisa menjawab di kolom chat ya. Ada yang menjawab E, demokrasi right. Yang lain? Iya. C, iya. Nah, hak asasi manusia ini juga banyak keluar ya teman-teman ya di SKD. Entah nanti masuknya yang mana. Lah, hak asasi manusia di sini kalau memilih dan dipilih dalam pemilu itu termasuk dalam political rights. Yaitu jawabannya C. Bermacam-macam hak asasi ada 6 ya. Pertama hak asasi pribadi atau personal right. Di situ sudah saya berikan contoh. Contohnya
yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Kebebasan bergerak, bepergian, mengeluarkan, menyatakan pendapat, memeluk agama, itu masuknya hak asasi pribadi atau personal right. Kemudian hak asasi politik atau political rights itu yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya memilih dipilih dalam suatu pemilihan, termasuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, itu juga termasuk hak asasi politik ya. Kemudian membuat dan mengajukan suatu usulan petisi, mendirikan partai politik itu hak asasi politik. Yang ketiga hak asasi hukum atau legal equality rights, yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, ya. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Nah, itu termasuk hak asasi hukum. Yang ketiga, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Nanti bisa dibaca sendiri ya untuk hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Nah, kalau teman-teman sudah menjadi member, pasti bisa mengakses materi ini. Jadi bisa dibaca kapanpun, sampai nanti teman-teman mau tes SKD pun materi masih bisa diakses. Oke, lanjut di soal nomor 5. Pertanyaan kita baca dulu ya. Paragraf di atas termasuk paragraf. Nah, kalau kita ingin mengetahui jenis paragraf, kita kalau cara cepatnya baca kalimat pertama, terakhir, kalau belum ketemu, baru kalimat pertama, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Kalimat terakhir, oleh karena itu, membaca menjadi hal yang penting, dan biasakanlah membaca buku. Nah, jadi di sini ada suatu kalimat apa? Ajakan untuk membaca buku. Sehingga termasuk dalam paragraf apa, teman-teman? Ya, betul sekali, termasuk dalam paragraf persuasi. Bisakah teman-teman menuliskan di kolom chat perbedaan paragraf, ciri-cirinya apa, deskripsi itu seperti apa, narasi seperti apa, argumentasi seperti apa, eksposisi seperti apa? Silakan bisa menulis di kolom chat. Kalau yang deskripsi itu yang, iya betul sekali, deskripsi itu menggambarkan. Jadi kita menggunakan panca indera ya teman-teman. Misalnya bisa kita lihat, kita hirup aromanya, atau kita raba, lah itu berarti termasuk dalam paragraf deskripsi. Ya, seolah-olah kita bisa misalnya menceritakan tentang keindahan Indonesia. Nah, kita berarti pakai indera. Di situ kita seolah-olah ada dalam cerita tersebut, bisa merasakan. Itu berarti deskripsi betul. Kalau yang narasi itu apa? Iya, cerita ya, ada tokoh, ada waktunya. Kemudian kalau argumentasi, meyakinkan membaca. Kemudian persuasi itu ajakan. Terus kalau eksposisi apa? Eksposisi itu memaparkan disertai dengan bukti ya. Bedanya argumentasi dan eksposisi. Nah, di sini sudah saya berikan ringkasan ya teman-teman. Untuk narasi itu menceritakan. Jadi pasti ada kejadian, ada pelaku, ada konflik. Nah, di situ berarti narasi. Kalau deskripsi tadi menggambarkan objek ya, menggunakan panca indera. Kalau persuasi itu ada ajakan. Nah, kalau argumentasi di sini ada pendapat ya. Jadi ada pendapat dan ada alasannya. Itu argumentasi. Kemudian kalau eksposisi itu berisi ide, buah pikiran, informasi ya, yang tujuannya untuk memperluas wawasan pembaca. Ciri-cirinya terdapat kata adalah yang merupakan informasi. Paham ya teman-teman? Perbedaan dari 5 jenis paragraf sesuai dengan tujuannya. Lanjut ke nomor 6. Coba nomor 6 ini jawabannya apa? Silahkan tulis di kolom chat.
Apa tak, Bu? Apa jawabannya? C. Sila keempat. Ya, sudah pinter semua ya. Jadi di sini kita baca kalimat terakhir ya. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Merupakan pengalaman Pancasila sila keempat. Ya, benar sekali sesuai dengan butir pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu butir pertama ya. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak serta kewajiban yang sama. Jadi jawabannya adalah sila keempat. Lanjut soal nomor 7. Apa jawabannya? Bukan yang A ya, karena di sini ada perkataan ini. Setiap manusia Indonesia ya mempunyai kedudukan, hak, kewajiban sama, itu masuk ke sila keempat. Jadi teman-teman, untuk semua jenis soal butir-butir pengalaman Pancasila, teman-teman harus mau membaca tiap butir silanya dan dipahami. Apalagi yang sering terkecoh seperti itu, harus bisa membedakan antar sila. Ya, untuk butir sila materi sudah bisa diakses juga ya teman-teman di drive materi member premium sesi 1. Kita lanjutkan di soal nomor 7. Apa ini kausa apa? Iya, betul sekali. Kausa efisien. Jawabannya adalah D. Oke, kita bahas ya. Kita baca soal 2 soal terakhir ya. Yang mencetuskan kausa ini adalah Profesor Dr. Notonegoro SH ya. Jadi ditinjau dari asal muasalnya atau sebab musabab Pancasila dapat dipakai sebagai dasar negara. Pancasila memenuhi 4 syarat atau kausalitas. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah asal mula Pancasila sebagai dasar yang memiliki arti bahwa Pancasila mengalami peningkatan dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Itu termasuk dalam kausa efisien. Kalau kausa materialis itu yang apa? Ada yang bisa menjawab kausa materialis itu apa? Adat istiadat. Kemudian kalau kausa formalis? Undang-undang. Kalau kausa efisien? Tadi sudah ya, calon dasar negara menjadi dasar negara. Kalau idealis? Apa? Oke, kita bahas ya di sini ada 4 jenis kausa. Di sini sudah saya beri warna yang berbeda itu sebagai keywordnya ya teman-teman. Jadi kausa material itu kan bahan. Nah, bahannya Pancasila itu dari mana? Dari adat istiadat atau kebudayaan masyarakat zaman dahulu. Kalau kausa formalis itu asal mula bentuk atau bangunan ya. Nah, di sini yang menjadi kausa formalis itu adalah pidato atau pidato Insinyur Soekarno dan juga gagasan DRS Muhammad Hatta serta anggota BPUPKI dalam membahas Pancasila ya. Kemudian untuk kausa efisien itu adalah adanya perkembangan ya dari calon dasar negara, yaitu yang termuat di dalam Piagam Jakarta menjadi Pancasila ya. Calon dasar negara itu kan awalnya Piagam Jakarta, kemudian menjadi Pancasila. Disebut kausa efisien itu atau asal mula sambungan. Kemudian kausa finalis itu adalah asal mula tujuan. Berarti tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti silahkan dibaca sendiri. Lanjut soal nomor 8. Berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf di atas termasuk paragraf apa teman-teman?
B induktif, oke, yang lainnya? B, ya, oke. Langsung baca saja kalimat pertama dan terakhir ya. Kalimat pertama, orang yang sekali melakukan dosa dan ia enggan bertobat, maka ia akan tergoda untuk melakukan yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Kemudian di kalimat terakhir, sesungguhnya dosa besar maupun kecil, bila dilakukan secara terus-menerus, akan berdampak sangat buruk bagi pelakunya. Nah, di sini berarti ide pokoknya terletak pada kalimat terakhir, yaitu sesungguhnya dosa besar maupun kecil bila dilakukan secara terus-menerus akan berdampak sangat buruk bagi pelakunya. Nah, karena ide pokoknya terletak di akhir, maka termasuk dalam paragraf induktif. Kita lanjutkan. Kalau sudah tahu ya perbedaannya ya. Kalau yang paragraf deduktif itu berarti kalimat utamanya terletak di awal. Atau kemarin sudah saya beri singkatan ya, kalau teman-teman ikut dari awal, itu deasuk, yaitu deduktif. Itu akibatnya dulu, baru sebab-sebabnya. Umum dulu, baru yang khusus. Itu deasuk ya. Kalau yang induktif itu insakum. Induktif. Sebab dulu, jadi sebab, baru dituliskan akibatnya. Terus khusus dulu, baru umum. Nah, kalau campuran berarti campuran dari induktif dan deduktif, yaitu kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Gitu ya. Kita lanjut ya. Deasuk insakum. Bisa kita lanjutkan ya, teman-teman? Soal nomor 9. Nah, apa jawabannya ini? Kita baca kalimat terakhir ya. Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal berapa? C, pasal 1 ya. Apa? Pasal 1 ayat 3 ya. Indonesia adalah negara hukum. Nah, seperti ini. Jadi di soal TWK itu tidak mungkin langsung menyatakan ini bunyi pasal berapa gitu, tidak. Tapi di situ ada intro, maksudnya ada narasi di situ, baru teman-teman sesuaikan. Itu sesuai dengan pasal berapa. Bukan bunyi pasal ini apa, bunyi pasal ini apa gitu, tidak. Ya. Nah, landasan Indonesia sebagai negara hukum itu ada 3 ya. Yang pertama, UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian pasal 28 ayat 5 yang berbunyi, nah, itu bisa dibaca sendiri ya. Jadi itu adalah dasar Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1, pasal 27, dan pasal 28. Untuk nomor 10, pertanyaannya apa ini? Pengertian dimensi idealisme Pancasila. Nah, ini lagi-lagi tentang 4 pilar negara ya. Nah, Pancasila. Apa itu dimensi idealisme? Bisa dijawab di kolom chat. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka ada 3 ya. Salah satunya idealisme. Apa itu arti dari dimensi idealisme, teman-teman? Iya, benar sekali ya. Jadi, dimensi idealisme itu adalah ideologi yang memberikan harapan tentang kehidupan masa depan yang lebih baik. Kalau yang A, itu apa? Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real berakar dalam hidup, berakar dan hidup dalam masyarakat. Itu dimensi apa?
Ada yang tahu? Oke, kita bahas 3 dimensinya ya. Yang pertama dimensi realitas, kedua dimensi idealisme, yang ketiga dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas itu adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real, berakar, dan hidup dalam masyarakat. Jadi realitasnya ya, semua nilai-nilai kita itu terkandung dan berakar dalam hidup masyarakat. Kalau idealisme itu memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Kalau fleksibilitas, nah ini salah satu ciri ideologi terbuka ya, itu fleksibilitas itu dimensi pengembangan. Berarti ideologi yang memiliki keluasan dan memungkinkan mengembangkan pemikiran. Itu berarti dimensi fleksibilitas, dari kata fleksibel. Luwes ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 11. Nah, di sini seperti ini ya. Mungkin kalau yang sudah pernah ikut tes tahun kemarin, iya, soalnya seperti itu. Memang kita harus paham peran tokoh ya. Dan di situ kalau kecuali itu berarti kan kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih mana yang salah ya kan. Di sini yang ditanyakan adalah tokoh Haji Agus Salim. Nah, kira-kira yang mana ini jawabannya, kecuali yang iya, tepat sekali yang E ya, karena Perhimpunan Indonesia itu tidak didirikan oleh Agus Salim dan Muhammad Hatta. Ya, jawabannya yang E. Nah, di sini saya berikan penjelasan ya. Jadi Haji Agus Salim itu termasuk pelopor dalam Yong Islamaten Bon. Kemudian juga menjadi redaktur koran Hindia Baru. Kemudian juga anggota Foxtrot. Dan yang terakhir, sebagai Dwi Tunggal bersama Hos Cokro Apinoto mendirikan Sarekat Islam. Berarti yang salah yang E. Karena apa? PI atau Perhimpunan Indonesia itu tidak diprakarsai oleh Haji Agus Salim dan Muhammad Hatta, melainkan oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada 25 Oktober 1908. Lanjut di soal nomor 12. Nah, di sini juga ada narasi yang panjang seperti itu. Jadi memang TWK langsung fokus ke soal saja. Kalau saran saya seperti itu. Jadi nanti biar tidak cepat lelah mata dan pikiran kita. Berarti di situ tentang, oh iya, organisasi Budi Utomo, kita aja dibaca sekilas. Pertanyaannya apa? Latar belakang berdirinya Budi Utomo. Apa jawabannya teman-teman? Latar belakang berdirinya Budi Utomo? Iya, betul sekali. Jadi Budi Utomo itu awal mulanya itu dilancarkannya gerakan penggalangan beasiswa bagi pelajar-pelajar Jawa oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jawabannya yang E. Nah, di situ sudah saya berikan pembahasan ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, khususnya tim SKD, tolong kakak-kakak dibantu memandu teman-teman yang masih belum keluar suaranya ya. Ini banyak yang chat di saya. Jadi ditulis di kolom chat saja cara join audio. Tolong Kak Umam dan Kak Rate ya. Siap, Kak. Oke, kita lanjutkan pembahasan nomor berikutnya. Oke. Nomor 13. Nah, kita mulai asik nih masuk ke muatan TIU ya. Pada seleksi CPNS sebanyak 200 peserta mengikutinya, ya kan? Jika terdapat 5/6 dari 120. Nah, kemarin kalau yang sudah ikut di sesi 1, teman-teman tahu ya istilah dari itu artinya diapakan kalau di matematika? Dikali ya, teman-teman. Ya, jadi di sini total pesertanya itu 200. Terdapat 5/6 dari 120 peserta perempuan diterima di kehutanan. Nah, berarti bagaimana kalau seperti ini, teman-teman? Berarti berapa persen ini yang
masuk di kehutanan? Bisa dijawab di kolom chat. Kalau yang tadi masih sudah mengerjakan dan ada coret-coretannya ya. Jadi di sini kita bagi jadi dua ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kehutanan, dan sisanya pertanian. Ya teman-teman. Nah ternyata 5/6 dari 120. Berarti di sini 5/6 dikali 120. Berapa ini? 100 peserta ya. Diterima di kehutanan. Nah, berarti di sini 120 totalnya ya. Nah, karena 120 berarti yang laki-laki adalah 20. Oke. Langsung bisa dikerjakan sebenarnya. Persentase siswa laki-laki terhadap perempuannya berapa? Laki-laki 20, perempuannya 100. Berarti 20/100 dikali 100%, yaitu jawabannya yang C. Ya, nah sekarang kalau mau dilanjutkan bisa. 3/4 dari 80 peserta laki-laki. Berarti di sini ya, 3/4 dikali 80. Ini kita coret, 20 ya, berarti 60. Totalnya di pertanian itu adalah 80, berarti perempuannya 20. Seperti itu kalau mau kita bahas secara keseluruhan ya. Paham ya teman-teman? Bisa kita lanjutkan ya. Lanjut di soal nomor 14 ya. Uang A dibanding uang B dibanding uang C 3/4/5. Selisih uang A dan C sebesar 1.500. Berapa jumlah uang mereka? Nah, kalau kemarin sudah mengikuti kelas pembelajaran di materi TIU perbandingan, sudah saya bahas semua jenis perbandingan ya teman-teman. Jadi di sini pakai rumus apa kemarin? Ditanyakan per diketahui dikalikan nilai. Yang ditanyakan adalah jumlah. Berarti nanti kita cari perbandingan itu jumlahnya berapa. Per diketahui itu selisihnya A sama C. Berarti kan besar yang C. Berarti C kurangi A dikali nilai. Nilai yang ada adalah 1.500. Jumlahnya berapa ini? 3 tambah 4 tambah 5. 3 tambah 4, 7, tambah 5, 12. Per C dikurangi A, 5 kurangi 3, yaitu 2 dikali 1.500. Ini dicoret 6 kali 1.500, jawabannya 9.000, yaitu yang A. Ada pertanyaan, silahkan raise hand atau ketik di kolom chat, mungkin dalam arti bingung langkahnya, kok bisa seperti itu. Udah paham teman-teman? Jadi biasakan kalau mendapat soal perbandingan, itu tulis dulu apa yang ditanyakan, kemudian per yang diketahui dikali dikali nilai. Lanjut ya. Nah, 3 bulan yang lalu, nah ini apa tadi teman-teman jawabannya? 3 bulan yang lalu Ibu menabung. Jangan panik ya Kak Prasetya Adi ya. 3 bulan yang lalu Ibu menabung di bank sebesar 250.000. Sekarang Ibu menabung lagi 200.000. Bila tabungan sekarang 460.000, berapa persen bunga tabungan Ibu per tahun? Bagaimana? Kita cari dulu bunganya ya. Kalau mula-mula 250.000 dan menabung lagi 200.000, berarti kan 450 ya kan? Kalau akhirnya jadi 460, berarti bunganya berapa? Bunganya adalah 10.000. Paham ya? Karena di sini mula-mula kan 250.000, nabung lagi 200.000, itu kan 450.000. Kalau jadi 460 berarti bunganya 10.000. Ini selama apa? Waktunya yaitu 3 bulan. Nah, kemarin sudah saya beritahu ya, bunga itu rumusnya BMW ya. Bunga itu persentase bunga kali mula-mula kali waktu. Berarti di sini 10.000
sama dengan B-nya ditanyakan, dikali mula-mula. Mula-mula berapa tadi? 250.000 dikali waktunya adalah 3 bulan, kan berarti kalau dalam tahun 3/12. Paham dulu ya persamaan BMW-nya. Nah, di sini sudah saya berikan pembahasan. 10.000 ini kan B kali 250 dikali 3/12 ini kan kita sederhanakan jadi 1/4 ya teman-teman. Nah 1/4 dikali 250.000 itu kan diperoleh 62.500. Berarti B ini kan perkalian. Ini pindah ke sini berubah menjadi pembagian. Berarti persentase bunganya adalah 10.000 per 62.500 atau 0,16 atau 16%. Gitu ya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya nomor 16. Apa ini jawabannya tadi teman-teman? Menara Telstra, titik-titik, Monumen Nasional Indonesia. Iya. Jawabannya D ya. Jadi letaknya di mana? Kalau Monumen Nasional kan terletak di negara Indonesia. Kalau Menara Telstra itu di Australia. Lanjut, nomor 17. Nah, soal seperti ini juga keluar. Konversi-konversi nilai. Kalau bagi teman-teman yang sering berlatih, sering mengasah kemampuannya terus, jadi otak itu harus seperti pisau yang terasah. Jangan merasa, wah dulu saya sudah belajar nilai saya seperti ini, terus nanti bulan Januari, Februari nggak belajar, Maret nanti ada tes, bingung. Nah jangan seperti itu, harus tetap setiap hari diasah, berlatih soal terus. Kita harus selalu haus akan ilmu ya, disempatkan waktunya 1 jam sampai 2 jam sehari untuk berlatih dan membaca. Oke, di sini konversi dari ton ke kilogram, kuintal ke kilogram, ons ke kilogram, dan pon ke kilogram. Jawabannya yang D, oke. Yang E, maaf ya, yang E 2939 kilogram. Di sini pembahasannya sudah saya berikan tabel konversi yang nanti juga bisa teman-teman gunakan bahan belajar ya. Jadi ton kita ubah dulu ke kilogram teman-teman. 3/5 ini kan sama dengan 0,6 ya kan. Nah kalau perkalian seperti ini caranya, hitung angka di belakang koma ada 1, nanti nolnya dicoret 1. Berarti tinggal 2600. Seperti itu ya. 31/4, ya ini ingat ini pecahan 1/4 itu berarti komanya 25, ya kan? 3,25. 2 angka di belakang koma, coret 2 angka di belakang koma. Kemudian 45 ons ke kilo. 1 kilo kan 10 ons, berarti ons ke kilo dibagi 10. 45 dibagi 10 itu 4,5. Pon ke kilogram, 1 kilogram ada 2 pon. Berarti pon ke kilogram dibagi 2. Kemudian kita jumlah, diperoleh 2939. Ini satuan berat ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, cari juga materi tentang satuan kuantitas, kayak gitu. Oke, nomor 18. Sebuah bak penampung air berbentuk silinder dapat menampung air sebanyak 462 liter. Nah, di sini kalau menampung air itu sama aja dengan apanya? Volumenya ya, volume isi. Nah, itu istilah lainnya itu volume isi, dapat menampung berapa, itu berarti ini informasi volume. Volumenya 462. Berarti silinder itu sama artinya dengan apa? Tabung ya. Nah, kemarin untuk bangun ruang cukup kita bagi jadi 2 ya. Bangun ruang itu dibagi jadi 2 yaitu apa? Prisma dan limas. Oke, masih ingat nggak ya ini? Kalau prisma itu cirinya punya apa? Atap dan alas. Nah, jangan dilupakan loh ya. Kalau limas itu hanya punya alas,
dan 1 titik puncak. Bedanya apa? Kalau mencari volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Kalau volume limas itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, di sini volumenya kan 462. Berarti kalau silinder kan alasnya berbentuk lingkaran. Berarti pi r kuadrat dikali T ya. Kali tingginya T. Nah, sekarang diketahui diameternya 70 cm. Di sini liter. Kita jadikan salah satu satuan dulu ya. Sama-sama desimeter dulu. Berarti ini 7 desimeter ya. Sehingga 462 sama dengan 2/7 dikali. Kalau diameternya 7 berarti jari-jarinya 7/2. Nah, ini kan tingginya ditanyakan. Biasakan dicoret dulu ya. Itu ya. Berarti 462 sama dengan 77/2 dikali tinggi. Berarti tinggi itu 462 dikali 2/7. Ini kita bagi 7 dulu ya. 462 bagi 7. Jangan tidak mau mengorek-orek loh, harus mau dikerjakan. 46 bagi 7 itu dapatnya 6 ya, 6 kali 7, 42, sisa 4. Nah, 42 bagi 7, 6 lagi, 66. Bagi 11, ini 1, ini 6. 6 kali 2 berarti 12 desimeter. Dijadikan meter berarti 1,2. E. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Halaman sekolah Arif berbentuk segi 4. Panjang sisi-sisinya masing-masing itu berapa meter keliling? Keliling. Ingat konsep keliling. Keliling itu adalah JSS. Apa JSS? Bukan jalan sore-sore lah ya. Keliling itu jumlahkan semua sisi. Ya, berarti kita tambahkan 15,25 ditambah 16 2/3 ditambah 10 5/6 ditambah 5,875. Kalau teman-teman sering mengasah kemampuan matematikanya, kalau 0,25 itu sama artinya dengan 1/4 ya. Berarti ini 15 1/4 ditambah 16 2/3 ditambah 10 5/6 ditambah, lah ini kan kalau 0,125 itu kan 1/8. Berarti kalau 0,875 itu 7/8. Berarti ini 5, 7/8. Kita hitung angka yang besar dulu, 15 tambah 16 31. Tambah 10, 41, tambah 5, 46. Baru kita cari KPK dari 4, 3, 6, dan 8 itu 24. 4 ke 24 kali 6, atas juga kali 6. 3 ke 24 kali 8, atas juga kali 8. 6 ke 24 kali 4, atas kali 4. 8 ke 24 kali 3, atas juga kali 3. Oke, baru kita tambahkan. Berarti di sini 46. 6 tambah 16 itu 22. Tambah 20 itu 42. 42 tambah 21 itu 63/24. Ya, ini kita ubah karena pecahan campuran ya. Nah, di sini 63/24 ini berubah jadi ini. 63 kita bagi 24 kan dapat 2. 48 sisa 15. Ini kan. Nah, 46 tambah 2, 48. 15/24 kita sederhanakan, bagi 3 bagi 3. Jadi 5/8. Jawabannya yang E. Lanjut, soal 20. Nah, di sini kalau teman-teman ada soal figural, sudah saya beri saran, gambar saja di kertas ya. Teman-teman gambar ini loh, soal ini di sebuah kertas, silahkan. Sekarang teman-teman gambar. Terus diputar-putar kertasnya.
Nah, putar ke kiri, hasilnya nanti yang A, ya kan? Diputar ke atas, hasilnya yang B. Diputar ke kiri. Maaf ini tadi ya, ke kiri. Ini kan, ini ke sini ya. Nah, biar jadi yang A. Diputar ke atas, jadinya yang B. Diputar agak ke sini, condong ke sini, jadinya yang C. Diputar ke bawah, jadinya yang E. Berarti yang salah yang mana? Yang D. Itu yang berbeda sendiri. Lihat ini ya. Nah, ini kalau kita putar ke kiri sedikit, kita ke kanan sedikit, maaf, kita putar ke kanan sedikit, maka kan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ya. Ini jadi, iya, lingkarannya nggak sama. Iya, kan kita cari yang berbeda. Kan harusnya seperti ini kan. Nah, ini kan begini, berarti dia yang salah. Tuh. Yang B benar. Yang B benar, no, Kak. Kan ini, coba Kakak gambar dulu lah. Coba gambar di kertas, ya kan? Gambar ini kalau Kakak putar ke atas sebesar ke kiri ya, ke kiri 90 derajat, maka hasilnya yang B. Benar. Ini kita cari yang berbeda. Silahkan di-unmute. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung soal rotasi. Iya, Kak. Iya. Yang E maksudnya lebih mendekati gimana? Ya, yang E ini kan hasil rotasinya ini. Ya. Ini sebetulnya nggak bingung, Kak. Tapi lingkaran duanya itu loh kok nggak sama. Kayak yang A itu kan di soal kan lingkarannya yang satunya kan penuh. Maksudnya? Nah, itu warna lingkarannya, Pak. Nah, lingkarannya ukurannya yang nggak sama. Oh, iya. Oh, begitu. Makanya saya bingung kok. Perasaan lingkarannya, iya mungkin ini, ya tapi oke, paham teman-teman. Jadi yang dimaksudkan teman-teman tuh ini lingkarannya ini toh, yang putihnya ini nggak sama kayak ini gitu ya. Oh alah, ini tuh hasil rotasi ya. Iya, oke, paham saya. Karena di soal memang seperti ini, jadi jawabannya itu bukan mencari yang sama, tapi justru kita cari yang paling berbeda. Kayak gitu ya kalau rotasi itu. Jadi yang salah adalah yang D. Oke, Kak Umam raise hand. Ada apa, Kak Umam? Silahkan. Sudah, Mbak Ila. Oh iya, okay. Silahkan Kak Umam. Saya beri waktu. Sudah sampai soal nomor 20. Cek. Oke, teman-teman, mohon maaf menyela waktu rekan-rekan semua. Sembari Mbak Intan beristirahat sebentar, saya mau sharing pada teman-teman. Ada beberapa hal yang memang harus kita persiapkan selain dari pengetahuan ya, untuk memaksimalkan ikhtiar kita. Yang pertama itu fokus ya teman-teman. Soal CPNS itu 90 menit ya. Sementara itu kita itu dituntut menyelesaikan 100 soal dengan klasifikasi ada TWK, 30, TIU 35, TKP 35. Nah, artinya untuk amannya kita paling tidak satu soal itu hanya 0,9 menit saja. Padahal ada ahli yang mengemukakan bahwa kemampuan optimal otak manusia itu untuk berpikir secara fokus itu hanyalah 20 menit pertama. Setelah itu, kemampuannya agak menurun. Nah, karena itu grafik ketahanan manusia itu seperti jalan turunan yang awalnya tinggi, selanjutnya makin turun dan turun. Jadi awalnya kita memang full konsentrasi, tetapi lama-kelamaan konsentrasi kita akan menurun. Nah, kita yang di sini, yang sudah terlatih, grafik otaknya itu seperti dua gunung kembar. Di awal itu naik, di tengah-tengah sempat turun, dan kemudian seolah-olah
otak itu bisa melakukan recharge sehingga bisa naik kembali kemampuannya. Nah, ini untuk yang terlatih ya. Untuk yang tidak terlatih, cenderung berada di titik jenuh pada 30 menit akhir dan bahkan ada yang asal ngawur atau dalam menjawab pertanyaan. Nah, sebaliknya yang terlatih justru bisa fokus kembali di menit akhir, bahkan masih mampu untuk berpikir aktif dan mengoreksi jawaban yang sudah dikerjakan. Nah, rekan-rekan semua itu harus jadi yang seperti ini. Ketika dulu yang saya lakukan saat di posisi Anda sekarang, itu berlatih mengerjakan soal latihan setiap hari itu minimal 90 menit, seperti durasi tes pada umumnya, tanpa melakukan aktivitas lain. Jadi kita harus mengeliminasi, terutama kalau bisa, ya WhatsApp dan lain sebagainya, WhatsApp, Instagram sementara diistirahatkan dalam saat kita mengerjakan tes. Lebih baik kita mengerjakan Google Form itu di PC dan kita mengeliminasi handphone kita untuk ditaruh di tempat lain agar kita bisa fokus. Nah, artinya itu kita harus memastikan dalam 90 menit itu kita hanya fokus di soal. Tidak boleh ya kita itu berlatih 30 menit, berhenti, soal lagi, berhenti. Nah, jadi ketika 90 menit full tanpa jeda setiap hari itu untuk melatih ketahanan otak. Dan yang kedua, selain fokus, yaitu manajemen waktu. Beberapa peserta itu seringkali merasa bahwa 90 menit itu kurang untuk menjawab 100 soal. Pengalaman saya kemarin, saya itu mulai dari TKP, TWK, dan TIU. Karena menurut saya, pola tersebut paling menghemat waktu. Tetapi, rekan-rekan yang lain bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuan rekan-rekan, tidak perlu untuk mengikuti pola saya. Nah, saran saja, segera identifikasi materi apa di antara 3 tadi, TWK, TIU, dan TKP, yang teman-teman itu bisa lebih cepat mengerjakannya. Dan dimulai dari bidang tersebut dalam menjawab tesnya. Jika ada soal yang sulit, lompati dan kerjakan yang menurut Anda mudah dan meyakinkan untuk benar. Jadi tidak harus semua soal selesai. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan peluang. Maksimalkan peluang dalam artian, untuk yang kemarin, passing grade-nya TIU itu 80, yang artinya kita harus minimal tuh 16 soal benar, TWK itu 65, artinya 13 soal benar, dan TKP itu 126. Artinya 23 soal benar dengan nilai 5. Itu minimal ya, dengan asumsi bahwa meskipun sisa soal 12 soal tadi nilainya 1 akan tetap lulus, karena 115 tambah 12 kan sudah 127. Nah, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, atau setidaknya lulus PG dan tinggi, kita tuh harus memaksimalkan peluang benar menjawab soal dengan melakukan identifikasi soal yang sering muncul. Melakukan kegiatan tadi, yaitu latihan 90 menit setiap hari, otomatis membantu kita mengidentifikasi soal yang sering muncul, sehingga sangat membantu persiapan. Nah, dengan tadi latihan tidak hanya daya tahan dalam berpikir meningkat, tetapi nanti kita akan bisa menemukan ide trik Anda sendiri untuk menyelesaikan soal dengan mudah, hemat waktu, dan tentunya benar. Poin yang keempat adalah persiapan mental. Jadi di sini nilai spiritualitas itu harus benar-benar ada persiapan. Yakinilah bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk Anda nanti. Tugas kita dari sisi kemanusiaan hanyalah berupaya secara maksimal dan berdoa. Selebihnya itu bukan urusan kita. Itu adalah wilayah Tuhan yang kita selayaknya selalu berbaik sangka kepadanya. Karena semua ketentuan Tuhan adalah yang paling baik untuk kita. Kemudian, terkait persiapan mental, mengerjakan sebuah ujian itu bukanlah hanya masalah apakah kita menguasai pokok materi atau tidak. Seringkali kita mendapati anak yang cerdas, tetapi sering mendapatkan nilai rendah pada ujian. Hal ini mungkin saja terjadi karena mengerjakan soal tersebut menuntut proses mental yang dipengaruhi berbagai faktor. Nah, ada beberapa hal yang harus kita tumbuhkan ya, teman-teman. Yang pertama adalah percaya diri, kemudian kita rileks dan hilangkan rasa khawatir, kita buang jauh-jauh pikiran negatif, seperti
khawatir dan rasa takut menghadapi ujian. Karena rasa takut akan membuat Anda merasa tidak yakin dalam menjawab soal-soal tes. Lebih dari itu, rasa khawatir yang terlalu berlebihan akan dapat mengakibatkan otak berhenti bekerja untuk sementara waktu, sehingga akan menghambat kita untuk menyelesaikan soal dengan baik dan tepat waktu. Nah, jika secara medis, khawatir yang berlebihan tadi memberi dampak buruk pada kesehatan fisik maupun mental, karena mengganggu sistem kerja tubuh. Akibat yang paling buruk adalah depresi yang akut. Secara spiritual, kekhawatiran yang berlebihan menunjukkan sikap penerimaan terhadap takdir Tuhan yang rendah. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, tentu itu bukan sikap yang bijaksana. Nah, itu teman-teman, mungkin beberapa hal dari saya, dan ini saya juga masih ada beberapa hal lagi yang saya sampaikan sekilas saja. Jika kita merasa masih banyak kekurangan dalam belajar, apakah itu merupakan sikap tidak percaya diri dan khawatir berlebihan? Nah, pada dasarnya itu kita tidak boleh pesimis. Kelulusan sejatinya bukan segalanya. Rezeki datangnya dari berbagai sumber, dan Allah yang mengatur yang terbaik untuk kita. Tugas kita hanya berikhtiar, dan sisanya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah secara pasrah. Karena Allah yang Maha Tahu dan yang terbaik untuk kita. Untuk kiat-kiat khusus saya, untuk mengendalikan diri supaya lebih tenang dan rileks, serta menikmati dalam mengerjakan soal, jujur dulu saya sempat menghubungi rekan saya yang berada di psikologi. Jadi saya tanya kepada beliau bagaimana, yang penting kita itu rileks. Kita rileks, kita santai, tidak terlalu terkekang. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang merasa jenuh dalam belajar. Makin ke sini makin banyak materi yang dikumpulkan, dan bahkan tidak jarang malah bingung sendiri mau mulai dari mana, dan akhirnya malah stagnan. Nah, kejenuhan itu memang dialami oleh semua orang. Tetapi, kita ada tuntutan untuk memahami banyak hal dalam waktu singkat. Kalau saya, ya harus dilawan. Bagi saya, harus maksimal dalam berupaya agar tidak menyesal kemudian. Jika memang harus gagal, saya pastikan saya telah mengarahkan yang terbaik. Tapi saya meyakini, jika saya telah berusaha, saya yakin akan mendapatkan yang terbaik. Pepatah bilang, if you know how to get ahead, use the ones you have got. Nah, ini kan berhubung tadi TWK ya. Belajar membaca TWK itu mulai dari mana? Agar biar cepat bisa. Untuk TWK itu harus sering membaca. Tidak semua materi harus dihafal. Nanti kalau dihafalkan semua, nanti malah pusing. Kita manfaatkan sistem retensi otak kita. Retensi itu semakin kita sering mengulang, semakin kita mudah menghafal. Sebagai contoh ya, jika orang sering membaca sesuatu secara berulang-ulang, maka ia akan hafal dengan sendirinya, tanpa harus menghafalkannya dengan susah payah. Begitu pula untuk soal bacaan seperti TWK dan TKP. Jika kita sering membaca, tanpa harus menghafal pun, kita akan tahu mana jawaban yang benar dan salah. Meski kadang jika ditanya secara lisan, kita biasanya lupa. Tetapi jika ada pilihan ganda, tiba-tiba kita ingat mana jawaban yang harusnya. Nah, jadi kita harus istiqomah. Itulah maksud utama dari prinsip retensi dalam sistem otak kita. Kita ibaratkan untuk TWK itu novel, jadi agar kita senang dahulu. Kemudian untuk pembagian waktu. Wah, pembagian waktu itu saya tuh dulu meluangkan waktu setiap materi dengan mengerjakan soal selama 90 menit seperti yang saya sharingkan tadi. Ingat, usaha kita sangat menentukan. Belajar harus setiap hari sampai hari H. Tetapi untuk tidak bikin jenuh, ya dilakukan bergantian antara membaca materi dan latihan soal. Jadi gitu. Kemudian tipsnya, nanti saat tes, dan sudah ada pensil sama kertas, kita bisa oret-oret dulu lah. Apa yang kita hafalkan bisa kita oret-oret dulu. Nah, begitu rekan-rekan. Mungkin penutupnya, nggih. Ingat, usaha maksimal dan doa itu sangat menentukan. Sebagaimana ada seorang bertanya kepada seorang pengusaha sukses mengenai bagaimana ia meraih kesuksesannya. Pengusaha itu kemudian menjelaskan, coba lihatlah
telapak tanganmu. Ada beberapa garis utama yang menentukan nasib. Ada garis kehidupan, ada garis rezeki, dan ada pula garis jodoh. Sekarang menggenggamlah di mana semua garis tadi. Di dalam telapak tangan yang kita genggam. Nah, apa artinya itu? Apapun takdir dan keadaan kita kelak, semua itu ada dalam genggaman kita sendiri. Kita lihat bukan bahwa semua garis tadi ada di tangan kita. Dan begitulah rahasia untuk sukses, berjuang dan berusaha dengan berbagai cara untuk menentukan nasib sendiri. Tetapi coba lihat pula genggaman kita. Bukankah masih ada garis yang tidak ikut tergenggam, berada di sebelah luar? Nah, sisa garis itulah yang berada di luar kendali kita. Karena di sanalah letak kekuatan Sang Maha Pencipta yang kita tidak akan mampu lakukan, dan itulah bagiannya. Tuhan Yang Maha Esa. Jadi rekan-rekan, tetap istiqomah untuk belajar, sisakan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada Mbak Intan, bisa dilanjut. Sekali ya motivasi dari Kak Umam. Nah, itu buat teman-teman yang masih istilahnya bermalas-malasan atau istilahnya saya tidak punya waktu untuk belajar dan lain sebagainya. Pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai waktu yang sama ya teman-teman. Kita sama-sama punya waktu dalam satu hari itu 24 jam. Apakah itu saya, kakak-kakak semua dan yang lain semua punya waktu 24 jam. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu kita tersebut ya semaksimal mungkin untuk menggapai mimpi kita. Nah, kalau sudah banyak informasi, wah nanti CPNS terakhir di tahun 2021 misalnya seperti itu, harusnya teman-teman tuh bukan malah istilahnya bilang semangat ya, atau bisa dibilang lokro kalau bahasa Jawanya. Harusnya, karena ini kesempatan terakhir, jadi harus kerjakanlah semaksimal mungkin, sekuat tenaga teman-teman, dan kita itu hanya berkewajiban untuk berusaha. Ikhtiar, kita lakukan secara terus-menerus, dan hasilnya kita serahkan pada yang di atas. Karena hanya manusia yang sombong saja yang tidak mau berusaha. Ya, jadi kita jangan sampai seperti itu. Oke, bisa kita lanjut ya pembahasannya. Suara saya terdengar jelas, Kak? Terdengar, Kak. Oke. Oke, kita lanjut. Dan, oh ya, tadi sekilas mumpung saya ingat ya, untuk yang tentang sishan kamrata tadi, bunyi di pasal 30 ayat 2, saya juga, iya kan, pasal 30 ayat 2 itu menyatakan bahwa bukan, sebentar saya buka di sini, soalnya dulu aja ya, screen. Kita santai saja, karena ini pertemuan terakhir, jadi overtime nggak apa-apa ya. Kalau di soal tadi yang ditanyakan adalah komponen pertahanan negara. Ini answernya bagaimana ya? Oke, nanti saya jelaskan di akhir kalau sudah selesai aja ya. Kak Umam sama Kak Rate, tolong nanti diingatkan saya. Ini sudah saya buatkan ringkasan yang mau saya jelaskan tentang tadi kenapa jawabannya rakyat sebagai komponen cadangan ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 21. Ke sebuah limas beralaskan persegi, mempunyai luas alas 400 dan tinggi 24. Nah, ingat ya teman-teman, kalau ada kata limas, berarti pakai 1/3, ya. Berarti volumenya itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 luas alasnya 400, tingginya 24. 8 kali 4, 3200. D ya jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Sebuah persegi panjang mempunyai perbandingan panjang dan lebar 5/2. Jika diketahui luasnya 1210, maka kelilingnya adalah, nah di sini apa tadi jawabannya teman-teman?
Nomor 14 tolong diulang. Karena yang dijumlah 345 atau 3/5. Ya, nanti ini tolong Kak Umam atau Kak Ratih di-keep juga ya. Ini ada yang bertanya, Kak Tatak nomor 14 ya. Nanti di akhir sesi. Oke. Jawabannya yang apa ini? Kok banyak beda-beda jawabannya ya? Ada yang D, ada yang E. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung buka pembahasannya. Perbandingan panjang dan lebar kan 5/2. Berarti di sini panjangnya itu bisa kita ganti. Nomor 21 tadi KJ-nya E. D. Oh, yang di Google Form. Ya, nanti kita cek ya, Kak. Nomor 22. Sebuah persegi panjang mempunyai perbandingan panjang dan lebar 5/2. Yang ditanyakan kelilingnya. Ya, maka kalau perbandingan seperti ini bisa kita misalkan ya 5x dan 2x panjangnya itu. Kemudian luasnya kan 1210. Lah persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Kan 1210 ya kan. Panjang kali lebar itu kan berarti 5. Kalau ada persamaan, ada tanda sama dengan di tengah kayak gini, berarti kiri dikerjakan, kanan juga harus dikerjakan kayak gitu ya. Berarti P kali L 5x kali 2x itu kan 10x kuadrat. Yang kanan kan tetap 1210. Berarti X kuadrat itu 1210 dibagi 10 ya. Sehingga X kuadratnya 121, jadi X-nya adalah 11. Dari sini diketahui panjangnya kan tadi kita misalkan 5X. Berarti 5 kali 11 itu 55. Lebarnya 2X, 2 kali 11 itu 22. Berarti diperoleh kelilingnya adalah 154. Nomor 23, seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim pada para pemirsa. Surat A dibaca menjelang paling akhir acara, berarti di bawah ya, tetapi bukan surat menjelang akhir ya berarti di akhir. Surat A tetapi bukan sebagai surat pembuka, ya, karena dia di paling akhir. Surat CD dibacakan berurutan di antara surat EB, berarti ini kalau ada CD itu di antaranya E dan B. Nah, karena A bukan sebagai pembuka, berarti tinggal yang ini saja kita fokusnya. Berarti yang awal adalah yang surat E. Nomor 24. Volume kolam ikan Pak Rudi 30 meter kubik. Kolam tersebut akan dipenuhi air menggunakan selang. Selang tersebut mampu mengalirkan air, ini volumenya 30, mampu mengalirkan air 4000 cm kubik dalam waktu 12 detik. Berarti dari sini kita hitung apanya dulu? Debit selang ya. VDW ya, pakai rumusnya. VDW segitiganya. Jadi kalau kita cari debit, itu kita tutup debitnya atau kita coret debitnya, berarti volume kalau turun itu dibagi ya. Berarti debit itu volume dibagi waktu. Volumenya tadi 40.000, waktunya 12 detik, kita ubah ke menit ya, berarti 12/60 cm kubik, karena ini meter kubik juga kita ubah dulu ke meter kubik, berarti dibagi 1 juta atau dicoret nolnya 6 ya, kan 1, 2, 3, 4, berarti kan kurang 2, 5 di sini kan 6, nah berarti 0,04, sehingga ini sama artinya dengan 4/100 dibagi 12/60 itu kalau kita sederhanakan 1/5, berarti 4/100 dikali 5/1, kita coret 20 ya, diperoleh berapa? Ya 1/5 ya. Kemudian yang ditanyakan waktu. Ganti waktu yang kita coret, berarti waktu itu volume dibagi debit. Volumenya 30 dibagi 1/5. Berarti 30 dikali 5/1. Berarti 150 menit. Nah, 150 menit itu 2 jam 30 menit. Jawabannya yang D. Cari debitnya dulu, baru cari waktunya. Kita lanjut di soal nomor 25.
Nah, kalau ada kata bertemu, bagaimana rumusnya? Berpapasan ya. Kalau berpapasan itu cara cepatnya bagaimana? Sudah tahu belum? Berpapasan itu adalah jarak dibagi jumlah kecepatan ya. K1 plus K2. Jaraknya 180 dibagi 32 ditambah 40. 180 dibagi 72. Jawabannya berapa? 180 dibagi 72 berapa? Kita bagi 9 dulu, ini 20, di sini 8 ya. Kita bagi 4, berarti 5/2 atau 2,5. Ya, 2,5 jam itu berarti 2,30 ya. Kalau berangkat pukul 9 ditambah ya, berarti diperoleh 11,30. Jawabannya yang E. Ingat ya, kalau berpapasan itu jarak dibagi jumlah kecepatan. Nomor 26, Irwan dan Fahmi pergi ke rumah nenek. Irwan berangkat pukul 7 dengan kecepatan 30 km per jam. Irwan 07.00 30 km per jam. Fahmi 07.20 40 km per jam. Nah, kalau pertanyaannya menyusul, itu caranya adalah selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Selisih jarak bagaimana cara mencarinya? Ini kan lebih duluan si Irwan ini. Lebih duluan berapa menit? 20 menit ya. Sehingga di sini selisih jaraknya kita pakai punyanya si Irwan. Karena Irwan berangkat lebih dulu. Nah, jarak itu rumusnya kan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya Iwan 30, waktunya dia duluan berapa menit? Duluan 20 menit. Berarti 20 menit kita jadikan jam, yaitu 20/60 kita coret ya. Ini terus dibagi 6. Ini 1, sini 5. 5 kali 2 berarti 10 km. Diperoleh selisih jaraknya 10 km. Kemudian selisih kecepatan. 40 dikurangi 10, 10 juga. Sehingga ini kilometer per jam. Berarti waktunya menyusul berapa? 10 bagi 10. 1 jam. Tapi ingat, pukul itu dilihatnya waktu yang terakhir ya. Berarti 07.20 ditambah 1 jam. Jawabannya 08.20 yang D. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak? Lanjut. Nomor 27. 25%, 7/24. 25% kita jadikan salah satu ya. Pecahan boleh, desimal boleh kita jadikan ke pecahan. 25% itu 25/100 berarti 1/4. Ini 7/24. 375 tadi kelipatan dari 0,125. Ingat berapa tadi 0,125 tadi? 1/8. Berarti kalau 0,375 di sini 3/8. 50% itu setengah, ini 2/3. Kemarin bagaimana caranya teman-teman? Samakan dulu penyebutnya. Ya. Berarti di sini 6, ya kan? 24 ini 7. 24 bagi 8, 3 kali 9. Terus ini 12. Terus berapa? 16. Oke. Ini naik 1, naik 2, naik 3, naik 4, berarti naik 5. Berapa ini? 20/24. Kalau kita sederhanakan bagi 4 bagi 4, berapa? Ada yang salah ya? 21, maaf ya.
Kan 16 ditambah 5 kan 21. 21 per 24. Kita bagi 3 bagi 3. 7 per 8. Nah, itu 0,875. Jawabannya yang C. Tadi ketemu enggak teman-teman yang soal seperti ini? Kalau pecahan yang sesi kemarin sudah saya bahas ya di TIU. Nah, ini saya keluarkan lagi. Siap? Ya, semoga ilmunya bermanfaat dan nanti bisa teman-teman gunakan ketika perang. Nah, ini boleh ya pakainya 120, boleh pakai 24, boleh, terserah. Yang penting nanti penyebutnya disamakan. Oke, soal 28. Nah, kalau TKP semua harus dibaca. Oke, tapi kalau tips dari saya, TKP itu saya lebih senang baca opsi jawabannya dulu. Baru saya baca soalnya. Tapi nggih monggo nanti teman-teman mau dengan cara seperti apa ya. Kecelakaan pesawat Lion Air Boeing 737 MAX 8 nomor penerbangan JT610 menjadi kecelakaan terparah kedua sepanjang penerbangan Indonesia. Dalam hal jumlah korban, dan ternyata Anda menjadi satu-satunya korban yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat itu dengan luka, trauma, dan fisik yang cukup parah. Setelah beberapa bulan, Anda berhasil sembuh secara fisik namun meninggalkan bekas trauma psikis. Nah, yang ini kira-kira apa jawabannya teman-teman tadi? Mudah ya ini TKP-nya. Yang B ya, menyelesaikan tugas dan berpegang teguh menjadi seorang ASN ya. Karena apa? Di sini walaupun kita memiliki trauma psikis, tapi karena kita bertugas sebagai ASN, jadi profesionalitas kita yang perlu kita ajukan ya. Jadi kita harus tetap mengerjakan sesuai tupoksi. Ini masuk ke dalam kategori yang profesionalitas. Nah, dulu sudah pernah dibahas ya, ini hanya mengulang lagi. Yang soal nomor 29, Anda adalah seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Nah, berarti di sini maksudnya layanan publik ya. Dan Anda sadar bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang perusahaan Anda tetapkan, sehingga sering kali terjadi miskomunikasi, ditambah lagi hal teknis yang seringkali dikeluhkan masyarakat karena mengganggu proses pelayanan perusahaan Anda. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan, maka di sini yang hubungannya dengan pelayanan publik, yang terbaik yang mana? A. Perlu dibuatkan sebuah call center yang siap 24 jam. B. Email koresponden. Nah, email juga kurang tepat ya. C. Menempatkan kotak saran di loket pelayanan. D. Mendirikan loket customer service. Nah, E. Membangun sistem fax di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, kira-kira yang mana yang bisa mengakomodir atau yang paling bagus dalam pelayanan? Yang paling bagus yang D ya, teman-teman. Mendirikan loket customer service. Masuk ke dalam pelayanan publik, cari yang menguntungkan masyarakat banyak. Call center juga bagus, tapi kan juga dari segi perusahaan mungkin nanti harus mempersiapkan itu karyawannya siap tidak. Nah, kalau email tidak semua orang menguasai, kotak saran juga kurang tepat. Ya, kalau web itu juga tidak semua orang bisa paham dengan sistem seperti itu. Terakhir soal nomor 30. Saat sedang sibuk mengerjakan tugas kantor dan tiba-tiba atasan Anda bertanya yang sebenarnya Anda juga kurang paham mengenai hal yang ditanyakan tersebut. Akan tetapi ada beberapa yang Anda tahu jawabannya dan hal yang ditanyakan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor. Nah, berarti kalau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor, di sini kategori yang ingin ditekankan yaitu kategori jejaring kerja. Jadi mau tidak mau sebagai seorang ASN, kita tuh nggak bisa jadi ASN yang
hanya mementingkan diri kita sendiri, hanya memikirkan tupoksi tanpa kita membangun sebuah relasi ya teman-teman. Nah, di sini kira-kira apa yang akan dilakukan? Pura-pura tidak mendengar, tidak bagus ya. Berhenti mengerjakan tugas kantor dan melayani atasan Anda dengan sangat senang dan terbuka, serta ikut bercerita. Juga nggak gitu juga kan, masa kita mau sampai cerita ke masalah pribadi kan kurang tepat. Menjawab seperlunya, dengan tidak menimbulkan perasaan tersinggung. Iya, karena di sini kita juga mementingkan jejaring kerja, tapi juga kita masih tetap menjawab seperlunya saja, kayak gitu. Kalau yang D, menjawab seperlunya dan mengatakan bahwa Anda sedang fokus mengerjakan tugas, ini akan menyinggung perasaan. Nah, jadi yang DE bisa kita eliminasi, A apalagi. Kalau yang B tadi sampai ke masalah pribadi juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, di sini sekian dari pembahasan kami. Sampai jumpa di sesi 2. Kami, tim SKD sesi 1 Bimbel Bintang, mohon maaf ya apabila selama 12 kali pertemuan ada kesalahan, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Semoga teman-teman semua memberikan maaf kepada kami, dan semoga ilmu yang kami share ke teman-teman semua dapat bermanfaat. Kita lanjut ke soal dulu ya. Tadi soal yang masih saya ingat dulu aja ya. Soal yang saya ingat tadi tentang hankam rata. Nanti kalau soal yang saya lupa silahkan diingatkan ya tim. Oke, yang hankam rata di sini pertanyaannya, bentar, suara saya mantul. Oh enggak, udah. Cek. Enggak, Kak. Oke. Hankam rata di sini yang ditanyakan adalah komponen ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman buka di pasal 30, silakan dibuka pasal 30, itu kira-kira kata-katanya komponen atau bukan? Coba. Jadi yang bertanya Kak, siapa ya, lupa. Nah, kalau ini saya bukakan ya, kalau saya buka di undang-undang saya, undang-undang. Maksudnya memang saya sejak dulu tes tahun 2018 pun undang-undang itu selalu ada di HP. Jadi bisa diakses kapanpun ya. Kalau di pasal 30 itu menyatakannya kekuatan ya Kak, bukan komponen. Jadi di pasal 30 ayat 2 di situ rakyat sebagai kekuatan. Beda kalau komponen. Kalau komponen hankam rata bisa Kakak baca di undang-undang tentang pertahanan. Tadi sebenarnya saya mau share tapi pas download gagal terus. Buka saja nanti di Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ya, Kak, tadi siapa yang bertanya? Lupa saya siapa, Kak Ratih? Tadi nyatet nggak? Jadi itu nanti bisa dibaca di sistem pertahanan negara. Di situ ada komponen-komponennya. Lah, itu nanti masuk ke dalam komponen cadangan. Gitu ya, Kak? Ada tanggapan? Ya, ini Kak Trimulyani tadi. Kak Trimulyani ya, Kak Trimulyani masih online nggak ini? Kak Trimulyani masih online? Kak Tri, ya Kak Tri itu ya penjelasan dari saya ya Kak. Jadi kalau di Undang-Undang pasal 30 ayat 2 itu yang dituliskan tentang kekuatan. Tapi kalau soal di sini adalah komponen, ya. Oke, nanti bisa kalau misal Kak Trimulyani tidak online lagi bisa dilihat record ya. Jadi keuntungan salah satu jadi member itu teman-teman tetap walaupun ketinggalan kelas Zoom tetap bisa melihat di record video. Terus tadi yang tanya lagi yang mana ya? Oh, tadi ada lagi Kak dari Kak Yudi Setiawan tadi. Tentang berapa Mbak? Tentang perbedaan komponen cadangan dan pendukung tadi loh Kak. Iya, kalau komponen cadangan dan pendukung ini sudah saya tuliskan ya. Suara saya mantul ya? Iya, ada Kak. yang Kalau on di tempat double tadi. Oh, ada yang on double ya, tapi mas saya kalau saya kan nggak itu.
Ya, oke. Di sini sudah ada ya, Kak. Nanti bisa dibaca di materi pembahasan. Komponen cadangan itu seperti apa, komponen pendukung seperti apa. Dan nanti untuk lebih jelasnya bisa baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Tulis di chat aja ya, nanti biar di-download sendiri. Soalnya tadi mau download gagal terus. Ada lagi pertanyaannya yang lain, Mbak Rateh? Ada lagi dari Kak Tatak ya tadi tentang nomor 14 Kak Intan. Itu tolong diulang yang di jumlah itu 3:4:5 atau 3:5. Karena yang ditanya 3:5 tadi sepertinya seperti itu ya pertanyaannya. Nomor 14. Ya. Ini kok nggak bisa go to slide gitu ya? Enggak kan? Error ternyata. Bentar, pelan-pelan ya. Ya, Kak. Sambil silakan kalau ada yang mau tanya bisa tulis di kolom chat. Sama Kak Omam ini kok suara saya masih mantul ya, Kak? Cek. Enggak, Mbak. Udah mati semua ya? ya. Udah. Oke, sip. Soal nomor 14. Ini pakai tablet, jadi nggak bisa dipakai mouse go to slide gitu. Soal nomor 14, oke. Yang ditanyakan jumlah uang mereka. Mereka ini kan berarti ada 3 orang ya, Kak. Siapa? Kak Tatak ya, Mbak? Berarti jumlah itu kan 3 tambah 4 tambah 5 per yang diketahui itu selisihnya A dan C. Berarti ini kita hitung C-nya kan 5, dikurangi 3, dikali 1.500. 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12 per 2 dikali 1.500. 6 kali 1.500, jawabannya 9.000. Ada lagi pertanyaan yang lain, teman-teman? Tadi yang problem kunci tadi, Kak Gahar tadi, soal nomor berapa, Mbak? Sebentar. Tidak jadi, Kak. Ya sudah, oke. Ada lagi yang lain? Silakan teman-teman, karena ini di pertemuan terakhir, kalau masih ada sesuatu hal yang ingin diungkapkan, disampaikan, saya beri waktu sebentar ya, 5 menit, monggo, sambil nanti bagi teman-teman yang ingin berlanjut di sesi 2, silahkan segera karena hari Rabu kita sudah mulai masuk kelas sesi 2 ya. Karena kita pembahasan di sesi 2 tadi hanya 8 kali, ya. 8 kali itu setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi nanti soal diberikan Rabu pagi, Rabu malam kita pembahasan, Sabtu pagi, Sabtu malam pembahasan. Jadi 8 kali kelas daring yang terdiri dari 30 soal TIU, TWK, TKP jadi 1. Ya, silahkan teman-teman, karena di sini kami usahakan, saya Mbak Ratih dan Mas Umam masih ingin membantu teman-teman semuanya, ingin kita belajar bersama, dan kenapa berbayar, agar kita juga sama-sama tanggung jawab ya, teman-teman juga tanggung jawab ikut kelas, karena sudah bayar kan, rugi ya kalau teman-teman nggak masuk atau nggak ikut kelas, dan kami juga dari tim akan belajar tanggung jawab juga, karena kami sudah dibayar teman-teman, jadi akan kami berikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Dan grup di member 1 tidak akan kami hapus, beserta link deskripsi materi bisa diakses sampai kapanpun, asal teman-teman tidak ganti email. Itu ya, jadi enaknya di situ kita masih sistem kekeluargaan. Coba teman-teman cari di bimbel yang lain, apakah bisa memberikan seperti bimbel kita yang menganggap teman-teman itu sudah seperti keluarga sendiri. Silakan, waktu saya kembalikan ke Mbak Ratih. Iya, makasih Kak Intan. Malam hari ini
Alhamdulillah teman-teman paham bahasan materi tryout pada malam hari itu sudah selesai. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Oh ya Kak Intan, ini mumpung masih ada waktu, ini bisa berjumpa dengan teman-teman sesi 1 Bimbel Bintang yang premium ini. Saya itu mau sharing-sharing, kelihatannya sudah overtime, tapi masih menerima atau mendengarkan dengan semangat tidak ya ini nanti kalau saya mau sharing ini? Pasti Kak, pasti. Mau ya dengerin sharing saya? Coba. Ya. Coba. Saya mau sharing ini sedikit tentang pengalaman saya kemarin bisa lulus tes gitu loh. Nah, masih semangat ya? Ya, alhamdulillah kalau masih semangat. Ya mohon waktunya ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya dan saya ini di sini mau sharing sedikit ya tentang mengenai tips bagaimana saya bisa lulus tes CPNS formasi tahun 2019 teman-teman. Teman-teman saya itu ya banyak yang bertanya sih, tapi ini yang saya beritahu ini baru tim ini ya dari teman-teman sesi 1 Bimbel Bintang ini perdana ini ya saya beritahu ya. Yang pertama itu tahu teman-teman, waktu ada info akan dibuka CPNS itu, saya itu langsung persiapan teman-teman. Persiapannya apa? Ya persiapan baik itu belajar, dan itu paling penting sekali nih teman-teman, mendekatkan diri kepada Allah teman-teman ya. Ibarat kita itu hajat besar teman-teman. Kita itu punya hajat besar. Hajat menjadi seorang PNS, seorang ASN. Itu bukan hal yang biasa dan itu sangat luar biasa kan teman-teman. Banyak yang diimpi-impikan kan di luar sana. Nah, karena kita itu punya hajat yang besar, kita itu harus lebih semangat lagi dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ibarat kita itu harus ikhtiar teman-teman, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi teman-teman ya. Ikhtiar bumi ya kita dengan belajar seperti ini. Terus kalau ikhtiar langit itu kita harus rajin, ya itu tadi berdoa sungguh-sungguh gitu loh. Misalnya nih kalau kita sholatnya agak nggak tepat waktu, telat-telat gitu. Kalau kita punya hajat besar ya bagaimana ya? Soalnya teman-teman, ya kita kan ada yang bilang ya menjadi PNS itu wah bejo gitu kan. Bejo itu beruntung ya teman-teman. Kadang kan ada yang bilang wah itu karena beruntung lah gitu. Nah bagaimana supaya kita menjadi orang pintar dan beruntung juga? Kan ada yang bilang ya orang pintar kalah karo orang bejo, orang beruntung ya kan. Nah bagaimana supaya kita tidak hanya pintar tapi kita juga beruntung dari faktor itu tadi teman-teman, dengan cara kita harus mendekatkan diri kepada Allah mulai dari sekarang teman-teman, mulai dari sekarang. Jangan nunggu besok mau mendekati tes itu baru teman-teman bertaubat atau apalah mau gini, wah itu malah harus dari jauh-jauh hari teman-teman, dan itu saya lakukan. Jadi saya itu juga berdoanya itu seperti ini ya. Teman-teman, begini doa saya itu, ya Allah jika yang terbaik yang diridhoi itu saya seorang ASN, menjadi seorang ASN itu ya Allah maka luluskanlah hamba gitu, berikanlah kelancaran dan kemudahan. Jika memang belum lulus atau bagaimana itu ya, berilah jalan yang terbaik, yang kemudian itu lapangkanlah hati hamba, berikanlah yang terbaik. Pokoknya sambil merintih berdoa bagaimanapun caranya teman-teman itu, bagaimana Allah itu memilih teman-teman gitu loh. Sebenarnya banyak orang pintar di luar sana teman-teman, tapi Allah itu lebih memilih yang menurut Allah itu bagus, yang terbaik menjadi seorang ASN gitu loh. Jadi teman-teman buktikan kepada Allah bagaimana caranya teman-teman itu biar jadi pilihannya Allah gitu loh. Paham ya teman-teman, seperti itu. Lakukan dari sekarang. Jadi biar Allah itu suka dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya pesaing-pesaing teman-teman itu masih santai-santai, masih nggak belajar, belum belajar sama sekali, teman-teman sudah ikhtiar dari sekarang, udah belajar, itu adalah nilai plus gitu loh teman-teman. Apalagi teman-teman itu
itu perbanyak ya sholawat sama sedekah mulai dari sekarang. Sedekah sekecil apapun, kebaikan teman-teman sekecil apapun yang teman-teman lakukan, doa yang terbaik mana yang akan diijabah oleh Allah kan kita tidak tahu. Terus kemudian paling utama lagi teman-teman, teman-teman harus berbakti kepada orang tua, harus sama ibu, terutama sama ayah ibu itu teman-teman harus ya minta doa restu kalau nanti saya akan mengikuti tes CPNS, diberikan kemudahan, diberikan doa restu. Pasti orang tua itu memberikan restu yang terbaik buat anaknya, teman-teman. Begitu. Dan teman-teman selain itu, waktu sudah keluar ya, misalnya pembukaan sudah ya. Kemudian tips saya memilih instansi, teman-teman lah. Memilih instansi itu saya juga Pak ada referensi, teman-teman. Referensinya itu melihat pengumuman yang lalu. Kemarin itu kan saya ingat banget itu instansi mana itu kok banyak informasinya itu nggak ada yang lulus ya. Saya juga heran kan. Misalnya kemarin itu tahun 2018 saya daftar di sini gitu malah aku bisa lulus gitu kan. Kebetulan saya itu tes 2 kali ya. Yang pertama itu kan saya gagal tahun 2018 itu. Karena yaitu pesaing saya mungkin nilainya terlalu besar gitu kan. Nah itu tips memilih instansi itu ternyata. Teman-teman mulai dari sekarang, misalnya dari tahun 2019 ini kan ada ya daerah mana itu yang banyak yang kosong itu, banyak yang nggak lulus, itu perlu teman-teman garis bawah itu atau diingat-ingat lah, dicatat lah. Nah nanti itu sebagai sasaran teman-teman mungkin di situ itu bisa jadi pilihan yang terbaik nanti. Soalnya kemarin itu di daerah kecamatan X yang saya ramar itu nggak ada yang lulus teman-teman, dan ditempati sama CPNS daerah mana yang nilainya itu nggak lulus, terus karena dia rankingnya bagus terus ditempatkan itu di formasi yang kecamatan X itu. Ternyata di situ buka lagi teman-teman tahun 2019 ini. Nah setelah itu karena dibuka lagi dan instansinya berbeda, jelas berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya kemarin itu SD 1 ini sekarang SD2 lah. Saya daftar yang misalnya yang SD2-nya gitu loh teman-teman. Jadi sama kan sewilayah dengan kecamatan yang itu kan. Mungkin karena di sana itu ya bagaimana ya, mungkin bisa saja. Tapi niatkan hati dulu kalau misalnya pengen jadi ASN ya siap ditempatkan di mana saja. Tapi kalau misalnya peluangnya jauh, kalau teman-teman siap ya udah pilih saja itu tempatnya. Yang penting itu bagaimana ya berkah dan petunjuk dari Allah. Kemudian kalau memilih instansi itu teman-teman memang harus berdoa. Jadi teman-teman itu selain cuma itu melihat pengumuman, teman-teman juga serahkan sama Allah. Pilih instansi itu sangat menentukan juga menurut saya ya teman-teman. Memilih instansi itu juga menentukan juga dengan pesaing yang lain. Misalnya nih, kalau misalnya teman-teman itu melibatkan Allah dalam segala hal, dalam setiap langkah teman-teman, insya Allah itu akan memudahkan urusan teman-teman, dan itu benar teman-teman, saya mengamalkannya. Jadi teman-teman perbanyak sholawat, sedekah, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya teman-teman itu meraih keputusan Allah itu biar memilih teman-teman menjadi seorang PNS gitu, seorang ASN gitu loh teman, yang terbaik dari Allah dan diridhoi gitu teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman, sebenarnya masih banyak panjang lebar, tapi itu kan kalau saya ungkapkan itu mungkin sampai malam. Nanti ya kapan-kapan saja. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga tips dari saya ini bermanfaat dan semoga teman-teman saya doakan ya menjadi CPNS yang terbaik, lulus menjadi seorang ASN ya. Bagaimanapun usaha teman-teman itu pasti yang terbaik dari Allah dan yang diridhoi. Begitu ya teman-teman, mungkin begini dulu tips dari saya. Apa ada yang mau itu bertanya lagi? Kalau memang tidak, kita lanjut ke doa saja ya teman-teman. Iya. Monggo Kak Umam untuk dipimpin doa Kak Umam. Oke, terima kasih Mbak Ratih sharing pengalamannya.
Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah selesai untuk pembahasan tes tryout pertama dari sesi pertama. Ada baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Untuk yang beragama lain, kami mohon bisa menyesuaikan untuk berdoa sesuai ajaran agamanya dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa haramna wa berkhatika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'at. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Karim, lancarkanlah, permudahkanlah apa yang sudah kami pelajari malam hari ini bisa Engkau simpankan kelak dan Engkau kembalikan pada saat kami melaksanakan tes SKD ya Allah. Mudahkanlah rekan-rekan hamba yang ada di grup ini, lancarkanlah rekan-rekan hamba yang ada di grup ini. Dan luluskanlah rekan-rekan hamba yang ada di grup Bimbel Bintang SKD ASN 2021 ini ya Allah. Ya Allah ya Karim, rekan-rekan kami telah berusaha, telah menjalankan ketetapannya dan semoga tahun ini bisa lolos menjadi ASN. Ya Allah ya Karim, kabulkanlah doa kami karena ini merupakan harapan dari keluarga kami, dari orang-orang yang kami sayangi dan kami cintai. Semoga kami di sini semua bisa lolos dan menjadi yang terbaik di formasi yang kami pilih. Ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun warahmatullahi walhamdulillahirabbil alamin. Kepada Mbak Ratih kami persilahkan. Iya, makasih Kak Umam atas doanya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah dan saya doakan juga untuk teman-teman selalu sukses ya dan tercapai semua impian teman-teman jadi seorang ASN ya teman-teman. Amin amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah teman-teman sesi 1 SKD Bimbel Bintang sudah selesai. Kami mohon maaf ya teman-teman dari tim pembimbing maupun semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan selama ini. Kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Selamat malam ya teman-teman. Selamat beristirahat. Berhubung kelas Zoom malam ini sudah selesai, monggo teman-teman jika ya masih berbincang-bincang juga boleh. Tapi kalau misalnya ingin meninggalkan Zoom, dipersilahkan. Selamat malam ya teman-teman. Ngobrol-ngobrol. Kalau mau ngobrol. Tempatku ternyata gerhana tau ini tadi. Apa Mbak Intan? Ternyata ini tadi gerhana bulan. Oh iya toh. Makanya aku gak ngerti ki arep salat gerhana nek telat ta ora ya. Tanya Kak Umam aja itu. Ini lagi soalnya. Mbak Fitra ini belum tidur ya. Tak terasa 12 sesi telah berlalu. Alhamdulillah. Sesi 2 akan meluncur, Mbak. Iya. 8 kali, habis itu off dulu. Iya, Mbak. Saya paling nanti Januari tanggal 12, Mbak. Kan terjadwal sesarnya. Semoga lancar ya, Mbak, lahirannya. Amin. Amin. Deg-degan, Mbak. Ya. Tapi aku tak ikut loh, Mbak. Tak hipnoterapi. Maksudnya, aku sounding, aku dengerin musik, aku sounding kalau
semua ketakutanku itu tujuannya kan pada akhirnya demi anak kayak gitu, maksudnya aku tak sounding positif aja, akhirnya udah nggak takut. Awalnya ya mikir takut gitu, alhamdulillah. Masih ada yang nanya apa nih di grup? Saya izin live ya, Kak. Ini biar bisa record ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Intan.